Kalau kalian tahu, BSD pasti udah terkenal sama lingkungannya yang hijau dan juga asri banget. Dan hari ini aku ada satu rumah di klaster paling hijaunya BSD. Kalian bayangin ya, bakal sesejuk apa klasternya. Yuk kita lihat. Bangunan mandiri di BSD itu bener-bener laku banget guys. Bahkan yang mau beli itu sampai ngantri. Dari yang modelnya modern sampai yang klasik. Tapi sebelum kita mulai review rumah hari ini, aku jelasin dulu soal lingkungannya. Kalian dari tadi udah lihat ya, kanan kiri itu pohonnya bener-bener hijau, udah gede-gede. Karena emang kita ini lagi berada di salah satu klaster lamanya BSD tahap 1. Namanya adalah The Green. Jadi kalau kalian denger dari nama aja, pastinya udah tahu dong lingkungannya udah nggak mungkin nggak hijau. Dibandingin sama klaster terkenal seperti Foresta, Green Cove, The Icon, ini masih menang jauh banget. Jadi kalian bener-bener harus cobain datang ke sini, survei sama aku, kalian rasain lingkungannya, itu nuansanya kayak lagi masuk di puncak dan kalian tuh kayak lagi nginep di villa. Bahkan semua orang dari Jakarta aja yang aku bawa ke sini pasti kaget banget. Nah, hari ini aku ada satu rumah di belakang aku tepatnya. Dia ini rumah bangunan mandiri, brand new, bahkan belum jadi, masih finishing, tapi aku udah mau shoot karena aku yakin rumah kayak gini lakunya bakal cepet banget. Modelnya ini adalah klasik banget, American klasik. Kalau kalian lihat nuansanya ini semuanya putih, kusen-kusennya itu dari besi warna hitam, jadi memang cantik banget. Kalau dari depan desainnya itu bakal cocok dan timeless banget untuk 10 tahun ke depan. Luas tanahnya ada di 320 meter persegi dengan luas bangunan 2 lantai di 480 meter persegi. Kamar tidurnya ini ada 4 plus 1 office room lagi. Jadi kalau kalian mau punya satu ruangan tersendiri untuk Zoom, untuk belajar, atau mungkin baby room, kalian udah nggak perlu ambil space di ruangan tengah ataupun kamar kalian lagi. Selain lingkungannya yang asri, rumahnya yang bagus, posisinya juga bagus, lokasi klasternya ini juga strategis banget karena dia ini persis di sebelah pintu tol ke Jakarta. Jadi kalau kalian yang butuh fasilitas untuk naik tol ke Jakarta, sering bolak-balik atau ngantornya masih di daerah kota, kalian pasti nyaman banget buat tinggal di sini karena nggak perlu jalan jauh lagi, dari turun tol udah bisa langsung nyampe ke rumah. Dan kalau kalian yang suka naik kendaraan umum, pastinya juga nyaman karena lokasi The Green ini cuma 3 menit dari stasiun kereta Rawabuntu. Untuk carportnya di sini kalian bisa muat sampai dengan 2 mobil, dan di bagian dalam kalian lihat itu masih ada garasi, bisa masuk 1 mobil lagi. Untuk parkir menyamping pun masih sangat possible karena memang row jalannya kalau kalian perhatiin ini row jalan untuk 3 mobil, dan di seberang kalian ini adalah taman Fasum. Jadi kalau kalian punya mobil yang lebih dari 2 ataupun 3, nggak usah takut rebutan sama tetangga. Untuk kanopi sudah terpasang ya, dari owner ini udah dicocokin dengan tone dan juga fasad rumah. Jadinya ini udah dicocoran beton tanpa skylight, tapi udah cakep dan megah banget dilihatnya. Sedangkan untuk pintu utama itu posisinya ada di sebelah kiri, jadi memang entrance-nya ini lebih grand, terpisah dengan area si carport ini. Nah, sebelum kita masuk ke pintu utama, kita lihat dulu bagian agak dalam di sini. Di sini kan adalah garasi, sebelah kiri ini ada pintu kecil lagi untuk taruh peralatan-peralatan bengkel. Misalkan kalian mau simpan selang pipa air ataupun peralatan-peralatan mobil, kalian bisa simpan semuanya di dalam ruangan kecil ini. Supaya area garasi ini pun tetap kelihatan rapih, nggak berantakan. Jadi kalau tetangga lalu lalang pun kalian udah nggak perlu rapi-rapihin lagi. Oke, kita sekarang langsung mulai aja masuk dari pintu utama yang di sebelah aku. Nah, kalian lihat ya, pintu utamanya aja udah secakep ini, dia pakai double door. Dan area terasnya ini sebelum kalian masuk aja udah pakai lantai dari keramik marmer, guys. Jadi dia udah mencocokkan tone-nya dengan keramik yang ada di dalam rumah supaya kalian itu terasa lebih menyatu. Nah, di sini kalian naik 4 step tangga. Di sini kalau kalian mau taruh kursi sebenarnya masih bisa, tapi kalau aku sendiri prefer dikosongin aja. Jadi kalian mau masuk itu rasanya bener-bener disambut dengan
dua double door yang besar seperti ini. Untuk pintunya sendiri, ini udah beda dari rumah-rumah modern minimalis karena dia menggunakan besi. Besinya juga ini besi yang super duper bagus dari besi tempa. Jadi udah bukan kayu, kalian udah nggak usah khawatir lagi soal rayap mau dari 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Karena besi kayak gini pastinya jauh-jauh lebih awet. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, soalnya dalamnya itu benar-benar mewah banget dan juga megah banget. Nah, seperti biasa guys, kalian masuk pintu pastinya langsung disambut sama area kecil seperti ini yang kita namain sebagai foyer. Jadi kalau kalian mau taruh meja-meja dekorasi buat sambut tamu, sambut kalian yang pulang ke rumah, di sini masih bisa banget. Untuk ceilingnya semua sudah ada drop ceiling dan dia ini tinggi banget dari floor to ceilingnya. Kalau aku perkirakan mungkin di 3,5 meter, jadi memang lebih megah banget dan juga lebih ngeplong. Untuk lantai utama semuanya full udah pakai lantai marmer. Marmernya pun marmer import dengan slabnya besar, warnanya juga cakep banget karena rambut-rambutnya ini sangat amat cocok, tiap slabnya nggak bentrok-bentrokan, jadi pasti dia pakai tukangnya itu tukang yang pintar, yang profesional. Nah, di samping area foyer, kalian akan langsung ketemu dengan satu ruangan yang lebih besar. Ini kalian bisa pakai untuk area menerima tamu. Jadi kalau ada tamu mau duduk-duduk, kalian bisa taruh di sini sofa sekitar 3-4 seater masih masuk, mejanya juga masih cukup banget. Dan yang aku suka nih guys, karena dia posisinya di hook banci, kalian jadi bisa dapat bukaan jendela dari dua sisi, dari depan dan juga dari samping. Bahkan karena nih di samping kiri aku, ini kalian lihat dia tuh ada kolam renang, ada indoor poolnya lagi, jadinya kalian dapat jendela tuh dari 3 sisi. Dan pemandangannya itu bener-bener cakep banget. Dari depan, dari samping itu warna hijau, taman, dari kiri kalian dapat pemandangan pool yang warna biru. Jadi pasti tamu kalian yang masuk itu rasanya akan lebih refresh banget. Oke, kita menuju ke arah dalam. Ini kalian akan langsung disambut dengan layout yang bener-bener ngeplong banget tanpa ada sekat sampai ke ujung belakang. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di sini itu sebenarnya kalian bisa pakai untuk multifunction, mau buat meja makan juga bisa, mau buat dekor-dekor rak-rakan juga bisa. Tapi sebelum kita lanjut ke belakang dan juga ke arah kolam renang, aku jelasin dulu untuk pintu yang ada di kanan aku. Ini adalah pintu menuju service area dan juga garasi mobil yang tadi sudah kita lihat di awal. Ini udah dipisahin sama pintu sliding door dari kaca mengarah langsung ke si garasi mobil. Jadi kalau kalian parkir mobil di dalam, turun mobil itu udah nggak perlu muter lagi ke arah pintu utama. Kalian bisa langsung akses dari dalam sini aja. Nah, untuk pintu garasinya sendiri masih pakai yang manual, besinya juga tonnya disamain warna hitam. Lantai keramiknya yang ini udah diganti menjadi lantai keramik HT. Jadi nggak pakai marmer ya, karena sayang banget. Sedangkan di kiri aku, ini ada satu pintu lagi, pintu terpisah. Ini mengarah ke service area, dimana kalian tuh akan langsung ketemu pertama nih dengan area dapur kotor. Nah, dapur kotornya sama, area ini udah dipakein keramik HT, tapi yang lebih bermotif supaya cantik. Jadi kalau kalian mau pasang interior yang bagus-bagus pun, warnanya pasti akan cocok. Di samping kanan pun ini bukaan jendelanya itu full banget. Jadi kalau kalian masak yang lebih berat, asap-asapnya full, itu exhaustnya nggak kuat, kalian tinggal buka jendela ini sehingga asapnya bisa langsung keluar ke arah garasi dan juga keluar rumah. Di bagian belakang aku, ini ada satu lorong. Kalau kita jalan terus, kalian pertama akan ketemu dengan satu kamar di bagian kiri aku. Ini adalah kamar tidur ART. Sedangkan untuk kamar mandinya itu ada di sebelahnya. Dan di paling belakang ini ada area tersendiri kalau kalian mau jadiin sebagai pertama storage atau kedua mau tempat laundry juga bisa. Dan kita naik ke atas itu akan ketemu dengan area jemuran. Tapi aku akan kasih tunjuk area jemurannya nanti dari lantai 2 di dalam. Karena memang dari dalam itu punya akses tersendiri juga untuk ke area jemuran. Jadi sekarang kita balik lagi ke arah dalam. Area tengah ini ya guys, bener-bener bikin aku wow terus deh, karena layoutnya itu bener-bener ngeplong, jadinya kesannya mewah banget. Apalagi karena ceilingnya ini udah dilengkapi dengan drop ceiling dari dua sisi. Jadinya kalau malam-malam aku yakin saat kalian nyalain ambience light-nya, pasti area ruang tamu ini akan terkesan jauh lebih mewah lagi. Nah, di bagian sini kita lihat ya, ini adalah area living room-nya. Aku bisa kasih kalian bayangan mulai dari di sebelah kiri kalian mau taruh
TV, buffetnya, ini colokan-colokan semua udah disediain. Di bagian tengah bisa taruh meja, dan di sebelah kanan nih kalau kalian mau taruh sofa yang bentuknya L dan U, semuanya masih masuk karena memang space-nya ini lebar sekali. Sedangkan di sebelah kanan aku, ini kalian lihat ada dua bukaan sliding door kaca yang bener-bener full banget mengarah ke arah si swimming pool indoornya. Indoor pool ini benar-benar unik banget guys, karena pertama mulai dari ukurannya, dia ini punya kedalaman 2 meter langsung ya, jadi nggak ada yang dangkal, nggak ada yang lebih dalam. Dia ini rata 2 meter, khususnya buat kalian yang emang suka latihan berenang, suka olahraga, pastinya akan cocok kalau punya kolam renang yang kayak gini. Tapi kalau kalian mau untuk anak kecil main, aku rasa mendingan nggak usah, mungkin kalian tutup jadi taman, itu bebas, kalian tinggal sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Dan yang bagusnya lagi, karena kolam renangnya ini di bagian tengah, di semi indoor, kalian itu jadi bisa punya bukaan jendela yang benar-benar banyak banget. Pertama mulai dari tadi area ruang tamu, area ruang keluarga, tempat makan, dapur, dan juga kamar tidur yang bentar lagi akan kita lihat. Jadi semua pencahayaannya itu benar-benar bagus banget. Apalagi di bagian atas ini dia punya void ke arah outdoor, jadinya kalau lagi hujan, angin-angin itu semua masih bisa masuk. Rasanya itu kayak menyatu dengan outdoor, tapi kalian juga tetap terjaga di dalam indoor rumah. Kita sekarang masuk ke arah kamar di sebelah. Ini adalah kamar tamu di lantai 1. So kalau kalian yang punya orang tua menginap bareng, tinggal bareng, pastinya akan comfy banget untuk tidur di sini karena semua kamar di rumah ini sudah punya kamar mandi dalam. Nah, untuk di sebelah kanan aku ini adalah powder room untuk tamu. Jadinya untuk kalian yang nongkrong di ruang tengah mau ke toilet, itu nggak perlu masuk lagi ke arah kamar tidur ataupun ke atas. Aksesnya praktis banget dari toilet yang di sebelah sini. Untuk kamar tidur bawah sendiri pun ukurannya itu besar banget menurut aku, karena biasanya kamar tidur bawah itu dikasih ukuran yang pas-pasan, nggak proper. Jadi kalau untuk orang tua tinggal bareng pastinya akan merasa kurang. Nah, di kanan kalian akan langsung ketemu dengan si kamar mandi dalam. Tapi karena memang rumah ini masih finishing, kalian itu belum dipasangin sanitary-nya. Nanti mungkin dalam bulan depan kalau kalian datang sama aku bisa yakinin nanti udah terpasang dengan rapih semuanya. Sanitary-nya dari Toto yang tipenya itu kualitas premium, jadi kalian udah nggak usah takut lagi ya. Untuk lantai kamar semuanya udah pakai laminated floor, jadi lebih warm tone-nya untuk dicocokin dengan interior kamar. Dan sekali lagi karena dia posisinya di hook banci, kalian jadi bisa dapat bukaan jendela ke arah samping, dimana sampingnya ini adalah taman fasum. Jadinya kalian untuk orang tua yang tinggal di sini pastinya akan nyaman banget punya direct access ke taman sendiri untuk langsung keluar masuk. Sedangkan di depan aku ini juga ada bukaan jendela yang langsung mengarah ke si kolam renang yang tadi sudah kita lihat. Jadi pemandangannya dari dua sisi itu benar-benar cantik banget. Untuk kasur pun kalian bisa taruh ukuran queen, king, lemari 4 pintu masih masuk, sama meja-meja nakas semuanya masih bisa masuk banget karena memang ukurannya ini sangat amat spacious. Oke, kita udah selesai nih area lantai 1-nya, dan sekarang aku mau bawa kalian lihat ke lantai 2-nya yang menurut aku itu nggak kalah bagus karena dia punya family space yang besar banget dan juga master bedroomnya keren banget. Yuk kita naik. Rumah ini guys bener-bener cocok banget untuk kalian keluarga muda, anak muda, sampai yang udah berumur. Karena barusan aku coba naik tangganya. Step per stepnya itu naiknya bener-bener enak guys. Jadi kalau kalian perhatiin saat kalian naik tangga, kadang ada tangga yang terlalu tinggi. Jadi lutut kalian itu pasti bakal ngilu di masa panjang. Tapi yang ini aku bisa jamin dia udah perhatiin sampai sedetail itu. Nah, kita di lantai 2 sekarang, kita langsung ketemu dengan ini space yang bener
bener-bener besar banget. Ini adalah area family-nya. Jadi kalau kalian mau taruh TV, mau taruh sofa untuk keluarga inti, itu masih sangat amat cukup. Tapi sebelum aku lanjut ke tiap-tiap kamar, aku mau kasih tunjuk dulu. Di belakang aku, ini ada satu pintu menuju ke si area jemuran yang tadi sudah kita omongin di lantai bawah. Area jemuran ini space-nya cukup besar karena memang dia udah sesuaikan rumah ini tuh untuk keluarga besar yang membernya udah banyak. Biasanya cuciannya itu akan numpuk dan gak cukup kalau hanya kecil saja tempatnya. Makanya ini udah diberikan tempat yang lebih berlebih untuk kalian mau setrika, mau jemur juga bisa. Nah, di sebelah kanan aku ini ada satu pintu menuju ke satu ruangan. Ini adalah kamar tidur ART dan ukurannya itu menurut aku besar banget loh. Jadi kalau kalian yang punya ART 2 atau mungkin susternya jadi 3, itu pasti akan cukup banget taruh bunk bed di sini. Jadi kamar tidur yang di bawah tadi bisa kalian fungsikan sebagai kamar sopir atau driver. Nah, di sebelah kiri ini adalah tangga menuju ke lantai 1 yang tadi sudah kita lihat di paling awal. Sedangkan di bagian tembok ini ada tangga monyet untuk tukang kalian bisa naik turun kalau misalkan memang mau ngurus toren atau kipas-kipas AC dan servis-servis rumah lainnya. Oke, sekarang kita balik ke dalam lagi untuk lihat area kamar tidurnya. Kita mulai masuk ke area kamar tidur anak yang pertama. Posisinya ini ada di sisi sayap yang sebelah kanan. Ini ada 2 pintu ya, kita mulai dari yang sebelah sini dulu. Ini adalah kamar tidurnya, semua pintunya sama, udah dicocokin tone-nya dengan si kusen warna hitam. Lantainya juga sama, sudah pakai laminated floor. Dan di bagian kanan aku, kalian bisa dapat bukaan jendela yang benar-benar besar mengarah ke depan rumah. Dan karena depan rumah saat ini posisinya masih kafling kosong, pemandangannya itu benar-benar bagus banget karena semuanya itu warna hijau. Nah, untuk kamar mandinya itu posisinya ada di sebelah kiri aku. Jadi semuanya ini kan memang sudah ensuite. So, kalian nggak perlu takut kamar mandinya rebutan lagi sama saudara ataupun harus ganti-gantian lagi. Nah, untuk di sebelah kanan aku, ini ada satu ruangan lagi. Sebenarnya ini adalah ruangan study room yang aku sebutin di awal. Jadi kalau kalian mau ubah jadi office, mau dibuat untuk Zoom meeting, atau kalian yang baru lahiran mau dibuat jadi tempat main baby, pastinya masih bisa banget. Nah, sekarang kita mengarah ke sisi yang sebelah satunya lagi. Di sisi sebelah kiri dari family space, ini ada 2 kamar, di kiri dan di kanan. Kita lihat satu persatu dari yang sebelah kanan dulu. Ini termasuk kamar anak juga, tapi secara ukuran ini lebih besar daripada 2 kamar yang tadi kita lihat. Kamar mandinya ada di sebelah kanan, sama sanitary-nya ini belum terpasang karena memang belum finish, tapi nggak usah khawatir, nanti pas kalian serah terima, pastinya semuanya sudah terpasang dengan cantik. Ini terlihat lebih terang banget, kenapa? Karena dia dapat 2 sisi bukaan jendela. Pertama dari sebelah kiri aku yang mengarah ke taman samping, kedua dari depan aku. Ini bahkan dia dapat balkoni tersendiri untuk kalian bisa nikmatin pemandangan kolam renang di lantai 1. Yang bisa nikmatin balkoni ini pun bukan cuma hanya di kamar ini aja, karena kamar seberang pun juga bisa dapat privilege seperti ini, yang mana kamar seberang itu adalah kamar master. Nah, yuk kita sekarang menuju ke arah seberang, dimana ini adalah kamar yang paling besar dari satu rumah ini. Dan dia ini adalah master bedroomnya. Jadi kalau kalian lihat, dia dapat bukaan jendelanya itu dari 3 sisi. Pertama itu dari arah kolam renang, juga ada teras kecilnya untuk kalian bisa nongkrong. Lalu dari arah samping dan juga dari arah depan. Jadi memang area ini cahayanya itu benar-benar optimal. Dan kalau kalian buka semua jendelanya, udaranya itu putarannya itu pasti bagus banget, sirkulasinya akan fresh terus. Nah, aku mau highlight nih di sini. Ini benar-benar lucu banget. Ada satu tempat space kosong seperti ini, bisa kalian pakai untuk taruh dekorasi. Atau kedua, biasanya rumah sebesar ini pastinya ownernya bakal punya area safe space sendiri untuk taruh safety box,
dan lain-lain, dokumen-dokumen penting, kalian bisa taruh di sini, lalu kalian tutup dengan kabinet. Jadinya ini akan jadi tempat rahasia sendiri untuk keluarga kamu simpen barang-barang yang berharga. Oke, untuk area lemarinya ini posisinya ada di sebelah kiri aku. Dia ini lumayan terpisah walk-in closetnya, jadi kalian bisa taruh sekitar 5-6 pintu lemari. Menurut aku masih muat banget bersamaan dengan meja riasnya. Dan dia ini sebelahan dengan pintu kamar mandi utama. Jadi memang deket-deketan ya lemari sama kamar mandi. Di sini semua sanitary-nya sama, belum terpasang. Jadinya kalian masih belum bisa kebayang nanti jadinya kayak gimana. Tapi aku yakin nanti pas kalian janjian survei sama aku, kalian udah bisa lihat semuanya finishnya dengan 100%. Nah, rumah ini dijual di harga 9,5 miliar, masih bisa nego. Jadi buat kalian yang emang lagi cari rumah-rumah bangunan mandiri di BSD, kalian belum datang ke rumah ini, mendingan kalian langsung janjian survei sama aku di nomor WhatsApp aku. Dan kalau kalian suka update-update properti lainnya sekitaran BSD, Serpong, Alam Sutera, jangan lupa follow sosial media aku seperti Instagram dan juga TikTok, dan subscribe YouTube aku.